Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kelima ya, yang di dalamnya kita akan membahas konten yang keempat di dalam materi manajemen dan organisasi, yang mana kita akan membahas atau berdiskusi tentang bagaimana melakukan perubahan di dalam organisasi. Nah, perubahan organisasi di sini akan kita bahas mulai dari jenis perubahan, aspek-aspek yang terjadi di dalam perubahan organisasi, dan tahapan di dalam suatu perubahan organisasi. Oke, silakan mengikuti dari materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekarang kita akan membahas tentang jenis perubahan yang ada di dalam sebuah organisasi ya. Jadi setidaknya kita mengenal ada dua jenis perubahan di dalam organisasi, yaitu perubahan yang terjadi karena ada trigger dari luar organisasi itu sendiri seperti inovasi teknologi, dan yang kedua adalah karena inovasi yang ada di dalam organisasi. Nah, perubahan yang terjadi karena trigger dari luar itu yang disebut dengan peralihan organisasi, yang artinya adalah adanya adopsi ide baru dari luar organisasi yang akan men-trigger perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Kalau misalkan kita ngomong tentang jenis perubahan yang kedua, yaitu inovasi organisasi, maka di sini adalah adanya adopsi dari ide baru dari organisasi itu sendiri yang belum pernah ada di luar organisasi. Nah, berarti di sini itu disebut sebagai suatu inovasi organisasi. Berarti di sini kita bisa menyebutkan jenis perubahan organisasi ada dua. Yang pertama adalah peralihan, itu jika ada suatu ide baru dari luar yang akan diadopsi oleh organisasi. Yang kedua adalah inovasi, yang mana inovasi itu terjadi karena adanya suatu penerapan ide baru di dalam organisasi yang belum pernah ada. Oke, sekarang aspek-aspek apa saja yang bisa dikenai terhadap perubahan yang terjadi di dalam organisasi ya. Jadi aspek organisasi apa saja yang bisa dikenai perubahan. Jadi di sini kalau misalkan ternyata ada visi dari pimpinan untuk melakukan inovasi atau adanya suatu ide baru dari luar, maka setidaknya ada 4 komponen di dalam organisasi atau 4 aspek yang bisa dikenai perubahan. Yang pertama dari sisi teknologinya. Jadi ada sisi atau ada teknologi yang diperbaharukan karena adanya suatu perubahan atau suatu inovasi teknologi, bisa berasal dari luar atau bisa berasal dari organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah dari aspek produk dan servis atau produk maupun layanan yang menjadi output dari organisasi tersebut. Jadi di sini produk maupun servis itu akan bisa berubah karena adanya tuntutan dari setiap elemen-elemen eksternal organisasi maupun adanya inovasi baru yang berasal dari dalam organisasi. Yang ketiga adalah strategi maupun struktur organisasi, yang mana di sini strategi itu akan menentukan ke arah mana organisasi akan bergerak selama beberapa tahun ke depan, serta struktur merepresentasikan bagaimana suatu organisasi itu menjalankan kegiatannya. Dan yang terakhir di sini adalah kultur, yang mana kultur juga akan bisa mengalami perubahan jika terjadi suatu perubahan dari luar maupun adanya inovasi dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, aspek-aspek yaitu dari teknologi, produk, strategi, struktur, dan kultur ini itu menyesuaikan terhadap market atau pasar, atau harapannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pasar ya, yang mana pasar itu biasanya ditentukan oleh perubahan yang terjadi berdasarkan dari perubahan lingkungan secara internasional ya. Jadi di sini perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi itu harapannya itu adalah untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar itu ya juga bisa mengalami perubahan ya. Jadi kebutuhan pasar itu akan berubah sesuai dengan keadaan internasional yang ada atau environment atau keadaan lingkungan internasional yang ada. Oke, berikut ini kita akan membahas tentang tahapan perubahan. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari ilustrasi atau gambar yang ada di depan, di sini ada environment dan di sini juga ada organization. Environment itu direpresentasikan ke dalam kotak yang berwarna kuning ini ya.
organization direpresentasikan ke dalam kotak yang berwarna hijau. Jadi perubahan dari environment akan men-trigger perubahan di dalam organisasi di sini. Maupun kreativitas yang ada di dalam organisasi itu juga akan bisa men-trigger perubahan di dalam organisasi. Jadi apa saja lingkungan yang akan atau lingkungan eksternal yang akan bisa merubah organisasi? Yang pertama bisa dilihat dari supplier, yang kedua dari professional association, yang ketiga dari konsultan, dan yang keempat berdasarkan literatur yang ada. Jadi di sini perubahan itu bisa terjadi karena customer, kompetisi, karena ada aturan yang berubah, ada regulasi, dan terakhir karena ada tuntutan dari labor force. Ya. Yang mana di sini yang abu-abu atau yang ungu ini merepresentasikan komponen-komponen atau rekanan dari organisasi yang bisa memberikan perubahan. Yang pertama bisa berasal dari supplier, asosiasi profesional yang mana standarnya akan digunakan oleh organisasi, konsultan yang mana konsultan ini akan menyarankan untuk organisasi berubah, dan bisa juga karena adanya literatur-literatur riset yang mewajibkan untuk organisasi itu berubah. Nah, di sini bagaimana cara perubahan organisasi itu bisa diadopsi, bagaimana suatu organisasi itu bisa mengadopsi suatu perubahan. Yang pertama, itu adalah dengan mengidentifikasikan idenya terlebih dahulu. Ya. Jadi, mengidentifikasikan ide, yang kedua adalah mendefinisikan kebutuhannya. Yang mana kebutuhan ini akan ditentukan berdasarkan permasalahan-permasalahan maupun peluang-peluang yang ada. Selanjutnya dari ide dan kebutuhan ini maka kita akan bisa menganalisis kira-kira mana opsi-opsi yang harus kita adopsi, yang harus diadopsi oleh organisasi. Baru setelah ditentukan mana opsi yang harus diadopsi, maka selanjutnya opsi tersebut harus diimplementasikan. Yang tentunya kegiatan untuk mengimplementasikan itu harus menyesuaikan terhadap resource yang tersedia di dalam suatu organisasi. Nah, oke, jadi itu merupakan tahapan perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, oke, kita sudah sampai ke akhir dari pembahasan tentang materi manajemen dan organisasi. Jadi, ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan untuk lebih mendalami tentang konsep manajemen dan organisasi, mulai dari referensi yang dimiliki atau yang referensi milik Richard L. Duff, yaitu yang berjudul Understanding Management, Organization Theory and Design, referensi dari Jeff Madura yaitu Introduction to Business, referensi dari Nichols yaitu Understanding Business, referensi dari Robbins dan Coulter yang berjudul Management, dan referensi dari Wilkins yang berjudul OCEB itu Certification Guide Business Process Management Fundamental Level. Oke. Jadi itu merupakan pembahasan yang sudah kita diskusikan tentang manajemen dan organisasi. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga kita tetap sehat, kita tetap bisa berkreasi. Saya tutup untuk pertemuan atau materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.